Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Fahayakumullah ayyuhal ikhwah, para pembelajar ilmu nahwu yang sedang mengikuti pembelajaran kitab Al-Ifadah li Darisil Muqaddimatil Ajrumiyah ini, dimanapun berada, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkati, merahmati, serta memudahkan segala urusan kita, amin ya rabbal alamin. Ini merupakan pertemuan yang ke-58. Di pertemuan yang ke-58 ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang tamyiz isim mansub yang ke-8 yang disebutkan di dalam kitab Al-Ifadah ini. Sebelumnya, di pertemuan yang ke-57 kita sudah menjelaskan, mempelajari tentang apa itu tamyiz dan pembagian tamyiz serta hukum salah satu dari jenis tamyiz. Pembagian tamyiz sebagaimana yang kita sebutkan ada dua, ada tamyiz mufrad, ada tamyiz jumlah. Dan tamyiz mufrad adalah tamyiz yang menafsirkan kata yang mubham, yang mana kata ini mufrad. Makna mufrad yakni bukan jumlah, bukan kalimat. Mufrad yang dimaksud di sini bukanlah yang menunjukkan satu, tapi mufrad yang dimaksud di sini adalah bukan jumlah, satu kata. Yang mana kata ini mubham, ya, memiliki kemungkinan banyak makna. Nah, sehingga tamyiz ini datang untuk menentukan makna yang diinginkan. Dan tamyiz ini adalah ismun mansub, isim yang dimansubkan atau dinasabkan. Nah, biasanya tamyiz mufrad itu datang setelah lafaz-lafaz yang menunjukkan wazan, kail, misahah ataupun adad. Lalu apa hukum tamyiz itu sendiri? Tamyiz itu hukumnya sebagaimana yang sudah kita jelaskan adalah mansub, karena dia merupakan salah satu dari isim yang mansub. Namun apakah nasabnya dia hukumnya wajib ataupun jaiz? Kita katakan hukumnya jaiz. Sebagaimana kita boleh memansubkan dia, dan ketika kita mansubkan dia maka kita i'rab dia sebagai tamyiz. Tapi juga boleh kita majrurkan dia. Tentunya kalau kita majrurkan dia, dia tidak lagi di i'rab sebagai tamyiz meskipun dia memiliki fungsi yang sama dengan tamyiz, yaitu sebagai mufassir, sebagai penafsir suatu kata yang mubham yang datang sebelumnya. Nah, memajrurkan ya tamyiz ya secara makna, tamyiz yang secara makna, memajrurkan dia itu dikarenakan dia datang setelah min yang merupakan salah satu huruf jar, seperti ishtaraitu jiraman min zahabin. Ishtaraitu jiraman min dhahabin, ishtaraitu mitran min qumashin, ya. Ishtaraitu mathalan, ya, litran min halibin. Ya, halib di sini yang kalau seandainya kita hilangkan min, dia adalah tamyiz. Ishtaraitu litran haliban, ya. Tetapi ketika kita tidak jadikan dia tamyiz, kita bisa jadikan dia sebagai isim majrur, namun fungsinya masih sama dengan tamyiz, ya, min halibin. Atau kita jadikan dia sebagai mudhaf ilaih. Ishtaraitu litra halibin, ishtaraitu litra halibin, ishtaraitu mitra kumashin, ishtaraitu jirama dhahabin, ya. Dhahab, kumash dan halib di sini dalam keadaan majrur ala annahu mudhafun ilaih, sebagai mudhaf ilaih. Baik. Kita sudah jelaskan ini juga di pelajaran sebelumnya. Sekarang sisa, ya, adad. Bagaimana kalau seandainya tamyiz itu datang setelah adad? Bagaimana hukumnya? Apakah dia wajibun nasbi, yakni yajibu nasbuhu, wajib dinasabkan, atau boleh di i'rab dengan i'rab yang lain selain mansub atau selain tamyiz? Mari kita perhatikan, ya, di halaman 293 penulis waffaqahullahu ta'ala mengatakan, amma tamyizul adad fayanqasimu ila thalathati aqsam. Adapun tamyiz adad maka terbagi menjadi tiga macam atau tiga jenis pula. Wahia, yaitu
Perhatikan. Al-a'dadu min thalathatin ila asyaratin. Ya. Yang pertama adalah bilangan dari 3 hingga 10. Bilangan dari 3 hingga 10. Yang kedua, al-a'dadu min ahada asyara ila tis'atin wa tis'ina. Bilangan dari 11 hingga 99. Sedangkan bagian yang ketiga dari tamyiz adat adalah al-a'dadu mi'atun wa alfun wa mudha'afatuhuma, yaitu bilangan 100 dan 1000 dan kelipatannya. 100 kelipatannya berarti 200, 300, 400. 1000 kelipatannya 2000, 3000, 4000 dan seterusnya. Ya. Nah, setiap jenis dari tamyizul adat ini memiliki hukum masing-masing. Ya, yang satu berbeda dengan yang lainnya. Mari kita lihat bagian yang pertama. Al-a'dad min thalatha ila asyarah. Bilangan dari 3 hingga 10. Ya. Tamyizuha jam'un majrur. A'dad, ini baru berbicara tentang adat. Adat ini termasuk apa? Termasuk kata yang mubham, yang akan diperjelas oleh tamyiz. Jadi a'dad ini bukan tamyiznya. Ya. Tamyiznya yang datang setelah a'dad itu, setelah bilangan itu. Nah, tamyiz yang datang setelah bilangan itu yang disebut sebagai tamyizul adat. Ya. Nah, tamyiz al-adat itu berbeda-beda hukumnya sesuai dengan jenis adat tersebut. Masuk ke golongan yang pertama, kedua, atau yang ketiga. Kita bahas yang pertama. Kalau seandainya a'dad salasah ila asyara, bilangan dari 3 sampai 10, maka tamyizuha, kata penulis, jam'un majrurun. Ini baru bentuk, ya. Belum hukum i'rabnya. Bentuk tamyiznya adalah jam'un majrur. Kita tandai dengan tak di sini. Ini bukan tuwfiya, ya. Bukan wafatnya adalah jam'un majrur, bukan, tapi supaya mempermudah kita karena saburahnya kecil. Tamyiz. Tamyiznya bentuknya adalah kata yang jamak dan dimajrurkan. Ya, kata yang jamak dan yang dimajrurkan. Nah, di i'rab sebagai apa? Kalau dia majrur, ini adalah hukum i'rab. Ya, dia dihukumi majrur seperti itu karena dia di i'rab sebagai apa? Ya, wa yu'rabu mudhafan ilaihi majruran. Dia di i'rab sebagai mudhaf ilaih yang majrur. Ya, bukan berarti mudhaf ilaih, kata-kata mudhaf ilaih yang majrurnya ada mudhaf ilaih yang mansub, tidak. Majrur ini hanya penjelas bahwa mudhaf ilaih itu hukumnya adalah majrur, ya. Baik. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah akaltu thalatha tuffahatin. Akaltu, masih terlihat di sini? Ya. Akaltu thalatha tuffahatin. Apa arti tuffahat? Tuffah adalah apel. Saya memakan 3 apel. Perhatikan, kalau seandainya kita tidak datangkan kata tuffahat, kita hanya mengatakan akaltu thalathan, maka niscaya apa yang kita ucapkan itu dapat dibawa ke makna yang sangat banyak. Boleh jadi akaltu thalatha saburatin, ya. Boleh jadi akaltu thalatha tuffahatin, boleh jadi akaltu thalatha khatrawatin, dan yang lain-lain. Ya. Tapi ketika kita datangkan tuffahat, berarti tidak diinginkan makna lain selain 3 apel. Makanya tuffahat ini datang sebagai apa? Yufassiru kalimah mubhamah qablahu. Ya. Memperjelas atau menafsirkan kata yang mubham yang datang sebelumnya. Yang mubham itu yang mana? Yang adat ini. Ya. Yang adat ini. Salatha. Nah, taib. Apakah tuffahat di i'rab sebagai tamyiz? La. Tidak di i'rab sebagai tamyiz, meskipun fungsinya di sini sama dengan tamyiz, sebagai penjelas, penafsir, ya, dari
kata thalatha. Nah, di i'rab sebagai apa tuffahat? Di i'rab sebagai mudhafun ilaih. Akaltu thalatha. Ya, thalatha ini di i'rab sebagai maf'ulun bihi wa huwa mudhaf, dan dia mudhaf. Tuffahat sebagai mudhafun ilaih. Baik. Nah, kenapa tidak kita katakan akaltu thalatha tuffahatan? Ya, thalatha tuffahatan. Ya, karena memang kaedahnya seperti yang kita katakan, a'dad dari 3 sampai 10, maka penafsirnya ya atau secara makna tamyiznya itu harus dalam bentuk jamak yang majrur. Majrur tadi kenapa? Karena memang dia mudhafun ilaih. Jadi akaltu thalatha tuffahatin, arba'a tuffahatin, khamsa tuffahatin, sitta tuffahatin, sab'a tuffahatin, thamaniya tuffahatin, tis'a tuffahatin, 'ashra tuffahatin. Ya, harus jamak majrur. Itu yang pertama. Contoh lain di sini, fil usbu'i sab'atu ayyamin. Fil usbu'i sab'atu ayyamin. Di dalam satu pekan ada 7 hari. Sab'atu ini mubtada muakhar, ya. Wa huwa mudhaf, dan ayyamin mudhaf ilaih. Perhatikan ayyam, karena yang diperjelas itu adalah angka sab'ah, ya, termasuk dari 3 sampai 10 ini, makanya yang datang setelahnya itu dibuat ke bentuk jamak. Ya, ayyam itu jamak dari yaumun. Ya, jamak dari yaumun. Baik. Contoh yang ketiga, fil masjidi asyaratu a'midatin. Fil masjidi asyaratu a'midatin. Di dalam masjid ada 10 tiang. Ya, ada 10 tiang. A'midah itu jamak dari imadun. Ya, jamak dari imadun. Baik. Kita lanjut ke yang kedua, bagian yang kedua. Al-a'dadu min 11 ila 99. Bilangan dari 11 hingga 99. Dari 11 hingga 99, yakni 12, 13, seterusnya sampai 99, sampai 99. Bagaimana keadaan tamyiznya? Tamyizuha mufradun mansub. Ya, mufrad mansub. Kalau tadi jamak majrur, sekarang mufrad mansub. Ya. Wa yu'rabu tamyizan mansuban. Lalu dia di-i'rab sebagai tamyiz. Nah, di sini baru dia sebagai tamyiz. Di bilangan yang 11 hingga 99, barulah yang datang setelah angka itu di-i'rab sebagai tamyiz. Kalau dia di-i'rab sebagai tamyiz, maka dia mansub. Bentuknya apa? Mufrad atau jamak? Mufrad. Ya, mufrad. Contoh, hadara 11 taliban. Ya, hadara 11. Kalau seandainya kita katakan hadara 11 saja, maka masih mubham. Ya, enggak jelas. 11 apa yang hadir? Ya, apakah 11 orang, 11 guru, 11 pekerja, dan yang lain-lainnya. Dan semua itu boleh masuk. Ya. Berkemungkinan untuk menjadi makna yang diinginkan. Karena memang ahada asyaranya mubham. Nah, ketika kita sebutkan taliban, ini dia tamyiz, alladhi yumayyiz, ya, alladhi yufassir, yang akan mentafsirkan makna dari ahada asyara yang diinginkan oleh penutur, oleh yang berkata. Fi syahri 30 yauman. Jadi kalau jangan mentang-mentang dia lebih daripada 3, nanti setelahnya kita bentuk dia ke bentuk jamak, salah. Ya, hadara 11 tullaban misalnya, salah. Atau tullabin, salah. Ya, yang benar kita jadikan dia mufrad, ya, dalam keadaan mansub sebagai tamyiz. Ya. Fi syahri 30 yauman. Di dalam satu bulan itu ada 30 hari. Ya. Yauman di situ mufrad mansub ala annahu tamyizun. Kemudian inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah memiliki
99 apa? Nama. Ya, isman. Datangkan dalam bentuk mufrad yang mansub. Baik. Yang ketiga, al-a'dadu mi'atun wa alfun wa mudha'afatuhuma. Bilangan 100, 1000 dan kelipatan keduanya. Bagaimana keadaan tamyiznya? Tamyizuha mufradun majrur. Tamyiznya juga dalam keadaan mufrad, sama seperti golongan yang kedua, hanya saja di i'rab sebagai isim yang majrur. Kenapa dia di i'rab sebagai majrur? Wa yu'rabu mudhafan ilaihi majruran. Dia di i'rab sebagai mudhaf ilaih yang majrur. Ya, jadi majrurnya dia itu dikarenakan dia di i'rab sebagai mudhaf ilaih. Tapi bukan dalam bentuk jamak ya seperti golongan yang pertama, melainkan dalam bentuk mufrad seperti golongan kedua. Hanya saja beda dia dan golongan kedua. Yang kedua mansub, yang ketiga ini majrur. Contohnya, rakibas safinata mi'atu musafirin. Rakibas safinata, rakiba fi'il, as-safinata maf'ul bihnya. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya setelah maf'ul bih itu mi'ah. Ya, 100. 100 apa? Musafir. 100 pelayar atau 100 musafir. Ya. Telah menaiki kapal 100 orang musafir. Ya, 100 passenger ya. Baik, perhatikan kata musafir dalam keadaan mufrad. Kita tidak katakan mi'atu musafirina atau mi'atu musafiruna. Ya, tapi mi'atu musafirin, musafir mufrad, rin majrur. Ala annahu mudhafun ilaih. Sebagai mudhaf ilaih. Mudhafnya mana? Tentu mudhafnya yang sebelumnya yaitu mi'ah. Angka-angka itu di i'rab sebagai mudhaf sebagaimana tadi di golongan yang pertama. Ya. Contoh lain, fil hadiqati alfu syajaratin. Di dalam taman ada 1000 pohon. Alfu syajaratin. Syajaratin mufrad majrur karena dia mudhaf ilaih. Ya. Hadara mi'ata muallimin. Mi'ata berapa? 200. Hadara mi'ata muallimin. Kenapa tidak mi'atani? Mana nunnya? Nunnya dihapus lil idhafah, ya. Karena diidhafahkan ke kata setelahnya. Jadi mutsanna kalau seandainya dia mudhaf, maka nunnya dihilangkan, ya. Hadara mi'ata muallimin. Sekarang kita lihat yang datang setelah mi'ata atau mi'atani. Itu adalah penafsir dari kata mi'ata ini. 200 apa yang hadir? Muallimin. Dalam keadaan mufrad majrur. Ya, mufrad majrur. Majrur karena dia mudhaf ilaih. Mufrad karena apa? Kalau dia majrur itu karena mudhaf ilaih. Mufrad karena yang sebelum dia itu bilangan 100 dan kelipatannya, ya. Ini alasannya. Baik. Wa 3,000 talibin, dan 3000 siswa. Telah hadir 200 guru dan 3000 siswa. 3000 ini kelipatan 1000 juga. Jadi yang datang setelahnya itu adalah mufrad majrur ala annahu mudhafun ilaih. Ya, 3 itu adalah mudhaf. Mudhaf ilaihnya adalah alaf. Wa huwa mudhaf, dan dia juga sebagai mudhaf bagi talib. Baik. Jelas ya? Ini dia tamyizul adad. Ya, tamyizul adad. Baik. Jadi apa hukumnya? Kesimpulannya? Kesimpulannya, kalau seandainya dia datang setelah 11 sampai 99, maka wajib dinasabkan sebagai tamyiz. Ya. Nggak ada pilihan di sini. Ya, wajib ditamyizkan. Baik. Kalau yang sebelumnya atau sesudahnya, maka wajib dimajrurkan. Baik. Sekarang kita masuk ke tamyiz jenis kedua. Yang tadi kita bicarakan dari pertemuan yang ke-57 hingga sekarang, itu adalah tamyiz dzat atau tamyiz mufrad. Tamyiz yang hanya menafsirkan suatu kata.
Sedangkan yang menafsirkan suatu kalimat, ya, bukan kata tapi kalimat, ya, itu adalah tamyiz jumlah atau tamyiz asya. Ya, tamyiz jumlah atau tamyiz asya sebagaimana yang akan kita lihat sekarang di halaman 294. Ya, di halaman 294 penulis mengatakan tamyizul jumlah huwa alladhi yufassiru jumlatan mubhamatan qablahu. Dia adalah yang menafsirkan. Dia yang dimaksud di sini apa? Ismun mansub. Dia adalah isim mansub yang menafsirkan suatu kalimat yang mubham yang datang sebelumnya, sebelum isim mansub ini. Ya. Contohnya apa? Izdada Muhammadun. Izdada Muhammadun. Yang tidak jelas bukan Muhammadunnya, tapi kedua-duanya izdada Muhammadun, satu kalimat utuh ini. Ya, izdada Muhammadun. Si Muhammad bertambah. Apanya yang bertambah? Boleh jadi izdada Muhammadun waznan, bertambah beratnya. Boleh jadi izdada Muhammadun misahatan, panjangnya dia bertambah. Boleh saja izdada Muhammadun syarafan, bertambah kemuliaannya dengan menikahi anak raja misalnya. Izdada Muhammadun ilman, boleh jadi. Ya. Izdada Muhammadun ibnan, izdada Muhammadun zaujatan misalnya, dan seterusnya. Jadi izdada Muhammadun ini adalah jumlah yang mubhamah. Kalau tidak ada ilman sebagaimana yang dicontoh yang disebutkan di sini, maka dia tetaplah di atas kemubhamannya, ketidakjelasannya. Yakni ketidakjelasan ini maksudnya adalah bisa dibawa ke banyak makna. Ya, atau memiliki kemungkinan banyak makna. Ketika kita katakan izdada Muhammadun ilman, tidak diinginkan kecuali makna bahwa Muhammad telah bertambah ilmunya. Ya. Baik. Jadi izdada Muhammadun itu yang disebut sebagai mumayyaz, ya. Mumayyaz atau jumlah yang mubham itu, yang diperjelas, yang ditafsirkan. Sedangkan penafsirannya atau tafsirannya adalah tamyiz, yaitu ilman. Ya. Jadi ada tamyiz, ada mumayyaz. Tamyiz yang menafsirkan, mumayyaz yang ditafsirkan. Contoh yang lainnya, rattabtul hujrata athathan. Rattabtul hujrata athathan. Saya merapikan, menyusun kamar. Ya, kamar ini kan apanya yang disusun gitu. Ya, apanya yang disusun? Ya, masih mubham. Athatan, athas ini adalah perabotan. Ya, ibaratnya lemari, kasur, ranjang, apalagi dan barang-barang yang ada di kamar itu namanya semuanya athas. Ya, athasul hujrati. Nah, yang itu yang dirapikan oleh si pembicara. Baik. Rattabtul hujrata ini mumayyaznya. Jadi kalimat utuh ini itu yang mubham. Ya, bukan satu kata tapi kalimat utuh ini. Baik. Kemudian jumlah yang ketiga, contoh yang ketiga, Zaidun aktsaru min Sa'idin malan. Zaid lebih banyak daripada si Sa'id. Zaid lebih banyak daripada si Sa'id. Apanya yang lebih banyak? Ya, kan mubham ini. Qad yuradu bil aktsariyati huna, boleh jadi yang dimaksud dengan banyak di sini adalah zaujatan misalnya. Zaidun aktsaru min Sa'idin zaujatan, atau ibnan, ya. Zaidun aktsaru min Sa'idin ibnan. Zaidun aktsaru min Sa'idin baitan, ya. Zaid lebih banyak daripada si Sa'id. Boleh jadi harta, boleh jadi rumah, boleh jadi istri, boleh jadi anak, boleh jadi mobil, motor, dan lain sebagainya. Nah, maka kita tafsirkan dengan mendatangkan tamyiz yang memperjelas dan menafsirkan kalimat yang mubham ini. Kita katakan misalnya seperti dicontoh, Zaidun aktsaru min Sa'idin malan. Ya, lebih banyaknya dari segi harta. Ya, jadi Zaidun aktsaru min Sa'id itu jumlah yang mubhamah atau disebut sebagai mumayyaz. Tamyiznya adalah malan. Jumlah yang terakhir, imtala al-faslu tullaban. Kalau kita katakan imtala al-faslu, kelas dipenuhi. Dipenuhi oleh apa?
ya, Anda kadang melihat suatu ruangan dipenuhi oleh tumpukan kursi. Bisa juga ya dibawa ke makna itu. Imtala al-faslu, kelas itu telah terisi dengan banyak kursi lama gitu, ditumpukkan ke situ. Boleh jadi imtala al-faslu maktaban, ya, terisi dengan apa? Dengan meja-meja atau makatiba. Imtala al-faslu apa lagi? Misalnya athatan, dengan perabotan-perabotannya misalnya. Nah, yang diinginkan di sini adalah imtala al-faslu tullaban. Bahwasannya kelas itu telah terisi, terpenuhi dengan para siswa. Jadi imtala al-faslu itu mubham. Dan ini adalah kalimat bukan kata. Imtala al-faslu dia jumlah mubhamah atau mumayyiz, tamyiznya adalah tullaban. Jelas ya? Ini tamyiz jumlah lebih mudah insyaallah dan lebih gampang daripada tamyiz mufrad. Ya. Sebenarnya sama-sama mudah. Gampang yang kita maksud di sini adalah karena pembahasan tamyiz mufrad itu agak sedikit bercabang tadi. Baik. Sekarang kita lihat ternyata gampangnya tamyiz jumlah sampai detik yang tadi. Sekarang kita masuk ke cabangnya juga. Jadi tamyiz jumlah juga ada jenis-jenisnya. Perhatikan, wa yanqasimu tamyizul jumlah ila qismaini huna. Huma. Tamyiz jumlah juga terbagi menjadi dua. Ya. Terbagi menjadi dua. Sebagaimana tadi tamyiz mufrad terbagi menjadi apa? Meskipun tidak ada pembagian tadi, tapi kita bisa bagi menjadi tamyizul wazni, tamyizul kail, tamyizul misah, dan tamyizul adad. Tamyizul wazni, kail, dan misah ini satu hukum. Tamyizul adad lain lagi pembahasannya. Nah, tamyizul jumlah terbagi menjadi dua, yaitu muhawwal dan ghairu muhawwal. Ada yang muhawwal, ada yang ghairu muhawwal. Apa maksud muhawwal itu? Ya. Muhawwal secara makna artinya apa? Dari kata hawwala yuhawwilu. Sighah muhawwal itu adalah maf'ulun bihi. Dari wazan fa'ala yufa'ilu, taf'ilan taf'ilatan, mufa'ilun mufa'alun. Isim maf'ul bih, maf'ulun bihi. Dari kata hawwala yuhawwilu tahwilan tahwilatan, mufa'ilun muhawwilun fa'ilnya, muhawwalun maf'ul bihnya. Muhawwal tahwil itu artinya adalah perpindahan, perubahan. Muhawwal yang telah dipindahkan, diimigrasi atau diganti, dirubah. Baik. Ini makna bahasa ini akan berkaitan dengan maksudnya nanti secara istilah. Secara istilah maksud muhawwal, ya, ini jenis pertama dari tamyiz jumlah, huwa alladhi kana syai'an akhar qabla an yakuna tamyizan. Sebelum dia menjadi tamyiz di dalam kalimat itu, dia adalah sesuatu yang lain selain tamyiz. Ya, dia adalah sesuatu yang lain selain tamyiz. Artinya dia i'rab dia sebelum menjadi tamyiz itu adalah sesuatu yang lain. Ya. Contohnya, ya, muhawwalun an fa'il. Ada yang dia pada asalnya itu, ya, diimigrasi dari posisi sebagai fa'il. Artinya awalnya dia adalah fa'il, lalu dirubah, ya, diganti, ya, menjadi tamyiz. Artinya dia sekarang menjadi tamyiz. Sebelumnya itu adalah sebagai fa'il. Contoh, kal mithalil awal, ya, seperti contoh yang pertama tadi, yaitu izdada Muhammadun ilman. Apa arti izdada Muhammadun ilman? Ilman ini tamyiznya kan? Sebelumnya dia adalah fa'il, artinya izdada ilmu Muhammadin. Ilmu Muhammad telah bertambah, kan gitu maknanya. Baik. Contoh yang lain ditambahkan di sini, hasunal ghulamu kalaman. Hasuna al-ghulamu kalaman. Si anak itu telah cakap, ya, telah baik, telah bagus apanya? Kalaman, ucapan-ucapannya, bicaranya. Baik. Kalam ini sebelum dia menjadi tamyiz dia adalah sesuatu yang lain. Apa itu? Fa'il. Ya. Fa'il, yaitu hasuna kalamul ghulami. Ya, hasuna kalamul ghulami. Jelas ya? Baik.
Ada yang muhawwalun an maf'ulin bih. Boleh jadi suatu tamyiz dia merupakan pergantian atau perubahan dari suatu maf'ul bih. Artinya dia bisa dirubah menjadi maf'ul bih dan maknanya masih sama. Ya, maknanya masih sama. Contohnya adalah contoh yang kedua yang di atas tadi, yaitu rattabtul hujrata athatan. Saya merapikan kamar, yaitu perabotannya. Yakni saya merapikan perabotan kamar, kan gitu. Rattabtu athathal hujrati. Jadi athatha itu maf'ul bih sebelum dia menjadi tamyiz di jumlah ini. Contoh yang lainnya, nasaqtul hadiqata azharan. Ya. Nasaqtul hadiqata azharan. Apa arti nasaqa? Nasaqa itu artinya adalah merangkai atau menyusun, ya, merangkai atau menyusun, ya, merapikan gitu. Jadi misalnya kita membuat hadiqah ini, kita membuat suatu taman. Tamannya itu belum ada bunga apa-apa. Bagaimana kita ingin meletakkan bunganya ini? Bagaimana desain di dalam hadiqah itu? Menata. Iya. Nah, kita tata dia. Ini bunga ini kita tata-tata. Nah, jadi nasaqtul hadiqata, saya menata taman. Apa yang ditata? Apakah tanahnya, ya, atau pohonnya, atau sungainya? Tidak. Yang ditata adalah azharan, bunga-bunganya. Baik. Nah, pada asalnya sebelum dia menjadi tamyiz, dia bisa diucapkan seperti ini. Nasaqtu azharal hadiqati. Saya menata bunga-bunga yang ada di dalam taman. Kalau kita buat seperti itu, maka azhar di situ bukan lagi sebagai tamyiz tapi sebagai maf'ulun bih. Nah, dari sebagai maf'ul bih kita rubah dia menjadi tamyiz. Itu yang dimaksud dengan muhawwal. Berarti dia itu telah bahasa apa tuh? Di imigrasi kan? Ya, diubah, dipindahkan. Ya. Nah, yang ketiga, contoh muhawwalun an mubtada'in. Diubah dari mubtada'. Artinya asalnya dia mubtada atau dia di i'rab sebagai mubtada, maknanya pun sama dengan dia di i'rab sebagai tamyiz. Ya. Kita hanya memutar-mutar dan memindah-mindahkan saja. Contohnya seperti contoh yang ketiga tadi di atas. Zaidun aktsaru min Sa'idin malan. Zaidun aktsaru min Sa'idin malan. Ya. Bagaimana itu? Kenapa dia di i'rab sebagai mubtada? Ya. Asalnya bagaimana? Malu Zaidin. Nah, malu Zaidin aktsaru min mali Sa'idin. Ya. Malu Zaidin aktsaru min mali Sa'idin. Hartanya Zaid. Jadi harta itu sebagai mubtada di situ sebelum dia menjadi tamyiz. Ya, kalau kita hilangkan mal ini di awal, maka kita katakan Zaidun aktsaru min Sa'idin. Nah, kita perjelas dengan menjadikan mal tadi sebagai tamyiz malan. Ya. Artinya sama dengan malu Zaidin aktsaru min mali Sa'idin. Baik, itu muhawwal dari mubtada. Nah, sekarang jenis yang kedua dari tamyiz jumlah yang ghairu muhawwal. Lawan dari muhawwal, ghair muhawwal. Sebelumnya dia bukanlah apa-apa. Artinya memang dia sebagai tamyiz saja. Dia bukan diubah dari sesuatu yang lain. Jadi, ghairu muhawwal itu huwa alladhi lam yakun syai'an akhar qabla an yakuna tamyizan. Dia bukanlah sesuatu yang menempati posisi lain sebelum sebagai tamyiz. Contohnya, contoh yang keempat tadi. Imtala al-faslu tullaban. Ya. Tak mungkin kita katakan imtala at-tullabul fasli. Ya. Tidak ada maknanya seperti ini. Telah terpenuhi para siswa kelas itu. Ya. Atau imtala'a tidak bisa, ya. Imtala al-faslu tullaban. Dia sebelumnya tidak sesuatu apa-apa, ya. Imtala al-faslu tullaban. Jadi dia hanya sebagai tamyiz di situ yang ghairu muhawwal, ya. Baik. Jelas ya? Ini dia tamyiz jumlah. Baik tamyiz jumlah ataupun tamyiz mufrad, kedua-duanya adalah sesuatu yang sering, ya, suatu keterangan
yang sering digunakan dalam percakapan orang Arab, ya. Dalam bahasa kita ini adalah keterangan zat, ya, atau keterangan tamyiz, ya, keterangan zat. Dia memperjelas kata yang sebelumnya, ya, atau menafsirkan, ya, menafsirkan kata yang sebelumnya. Taib. Hukmu tamyizil jumlah. Nah, apa hukum tamyiz jumlah? Kalau hukum tamyiz mufrad kita sudah ketahui, baik yang wazan, kail, misahah ataupun adat. Sekarang tamyiz jumlah, apa hukumnya? Yajibu nasbuhu daiman. Ya, harus selalu dinasabkan. Ya, wajib dinasabkan selalu. Wala yajuzu jarruhu biharfi min au bil idhafati. Tidak boleh dimajrurkan baik dengan huruf min, ya, ataupun dengan idhafah, dengan menjadikan dia sebagai mudhaf ilaih. Enggak boleh, ya. Enggak boleh kita katakan izdada Muhammadun min ilmin atau izdada Muhammadu ilmin, enggak bisa. Ya, hanya satu saja pilihannya, kita nasabkan dia sebagai tamyiz, ya, dan itu wajib sifatnya. Baik. Dan terakhir, ya, pembahasan tentang syarat tamyiz. Setelah kita mempelajari tentang hakikat dari tamyiz, ingatlah bahwa tamyiz tidaklah bisa menjadi tamyiz, tidaklah bisa di-i'rab sebagai tamyiz yang mansub kecuali memenuhi dua syarat, ya, memenuhi dua syarat. Jadi ketika kita menggunakan suatu kata, kita menginginkan dia itu adalah sebagai tamyiz, maka ingat selalu syarat ini. Kalau kita tidak memenuhi syarat ini, maka tidak sah, ya, yang kita anggap sebagai tamyiz itu sebagai tamyiz. Tidak sah dia di-i'rab sebagai tamyiz. Apa syarat tersebut? Yang pertama, kata penulis, yajibu an yakuna fadlatan. Harus sebagai fadlah. Apa maksud fadlah? Kemarin sudah kita bahas juga saat kita membahas tentang hal. Fadlah itu adalah ay laisa ruknan asliyan. Dia bukanlah unsur pokok dalam kalimat. Dia bukan rukun asli dalam suatu kalimat. Dia tambahan saja, keterangan tambahan. Fala ya'ti illa ba'da iktimali arkanil jumlah. Maka tamyiz tidak boleh disebutkan kecuali setelah kalimat itu rukun-rukunnya sempurna disebutkan. Artinya kalimat itu hanya dua saja, jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah rukunnya adalah fi'il, fa'il. Kalau fi'ilnya butuh maf'ul bih, harus ada maf'ul bihnya. Nah, setelah rukun jumlah fi'liyah ini disebutkan semuanya, baru bisa kita sebutkan tamyiz sebagai tambahan saja. Atau jumlah ismiyah, rukunnya adalah dua, mubtada dan khobar. Kalau baru disebutkan mubtada saja lalu kita datangkan tamyiz, maka ini tidak benar. Tidak sah dianggap sebagai tamyiz dan tidak bisa di'rab sebagai tamyiz. Ya, harus sempurna dulu rukun-rukun kalimat baru tamyiz disebutkan. Ini maksud bahwa tamyiz itu wajib merupakan fadlah, ya. Fadlun itu adalah sesuatu yang lebih. Maksud lebih ini adalah di luar pokok, ya, di luar pokok. Yang kedua, yajibu an yakuna nakiratan, ya. Jadi kayak kotoran itu di dalam bahasa Arab dia disebut sebagai fadlah, ya. Karena kotoran itu adalah bukan itu sesuatu yang lebih, kan gitu, ya. Bukan yang jadi darah daging, kan gitu. Itu adalah sisa. Kemudian yang kedua, yajibu an yakuna nakiratan. Ya, tamyiz juga harus nakirah. Kal amthilatis sabiqah. Seperti contoh-contoh yang tadi kita lihat, semuanya nakirah, dalam keadaan nakirah, ditandai dengan tanwin, ya, tidak dilekati oleh alif lam. Wa idza warada ma'rifatan fahuwa syadzun la yuqasu alaih. Kalau seandainya tamyiz disebutkan, ya, ada tamyiz disebutkan dengan bentuk ma'rifah bukan nakirah, maka itu tamyiz yang syadz. Syadz ini adalah menyelisihi kaidah bahasa Arab yang dipegang oleh jumhur atau mayoritas ulama bahasa Arab, ya. Apakah ada seperti itu? Boleh jadi. Terkadang kita lihat misalnya di syair, misalnya untuk darurat syair misalnya, ya, mereka menyebutkan itu atas dasar dengan niat itu adalah tamyiz. Loh, jangan kita nanti misalnya berdalil dengan itu, ya, jangan berdalil dengan itu. Artinya itu terkadang disebutkan hanya sekali, dua kali dari satu orang, dua orang gitu,
Dan apa yang dilakukan itu menyelisihi apa yang disepakati oleh majority ulama bahasa Arab. Nah, jadi kata penulis, kalau seandainya ada tamyiz yang datang dalam keadaan ma'rifah, itu adalah syadz, ya. Dan syadz itu ya lemah, ya, tidak bisa dijadikan sebagai landasan, la yuqasu alaih, tidak bisa dikiaskan, dianalogikan. Artinya nanti kita berdalil dengan itu enggak boleh gitu. Ya, enggak boleh. Karena itu adalah syadz, dan syadz tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, ya, tidak bisa dijadikan sebagai landasan. Baik, itu dia dua syarat tamyiz yang harus kita penuhi agar tamyiz dianggap sebagai tamyiz, di'rab sebagai isim yang mansub. Baik, apa kata Ibnu Ajrum rahimahullahu taala tentang tamyiz ini? Beliau mengatakan, at-tamyizu huwa al-ismul mansubu al-mufassiru liman bahama min adz-zawat. Isim mansub yang dia penafsir, yang menafsirkan zat-zat yang mubham, ya, kata-kata maksudnya yang mubham, termasuk juga adalah asya atau jumlah, ya, sebagaimana yang sudah kita pelajari. Nahwu qaulika, contohnya adalah tasabbaba Zaidun araqan, ya, tasabbaba Zaidun araqan. Apa arti tasabbaba? Mengalir, ya, tercurahkan, ya. Zaid itu mengalir. Apa Zaid yang mengalir? Araqan. Apa araq? Araq adalah keringat, ya. Taib. Contoh lain, ya, kata Ibnu Ajrum, wa tafaqqa'a Bakrun, ya. Tafaqqa'a Bakrun syahman. Apa arti tafaqqa'a? Tafaqqa'a adalah terbelah, ya. Dan syahmun itu adalah lemak, ya. Tafaqqa'a Bakrun syahman. Apa maksudnya tafaqqa'a? Afwan, saya belum sempat memahami perkataan tafaqqa'a Bakrun syahman ini, ya. Baik, kita skip dulu. Wa taba Muhammadun nafsan. Taba Muhammadun, ya. Wangi si Muhammad ini. Apanya yang wangi? Ya, nafsan, ya, jiwanya, ya, atau baik, ya. Bisa wangi, bisa baik, ya. Washtaraitu 'ashrina gulaman, ya. Ishtaraitu 'ashrina gulaman. Saya membeli 20 orang budak kecil, ya. Wa malaktu tis'ina na'jatan. Malaktu, ya, tis'ina na'jatan, ya. Tis'in itu adalah adad. Jadi na'jah di situ adalah tamyiz al-adad, ya. Masuk ke golongan yang kedua, mufrad mansub yang di-i'rab sebagai tamyiz. Apa itu na'jah? Saya memiliki 90 na'jah. Na'jah itu adalah biri-biri atau domba. Baik, biri-biri, ya. Kambing betina. Baik, atau domba betina, ya, boleh saja. Domba, kambing, biri-biri. Wa Zaidun akramu minka aban wa ajmalu minka wajhan. Zaid lebih mulia darimu, ya, dari segi apa? Lebih mulia darimu bapaknya. Ya, maksudnya bapaknya lebih mulia dari bapak, bapak Zaid lebih mulia daripada bapak kamu. Wa ajmalu minka wajhan, dan lebih indah daripadamu apanya? Wajah, lebih cantik, ya. Wala yakunu illa nakiratan wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Nah, di kata kalimat terakhir ini beliau menyebutkan dua syarat tamyiz yang tadi kita sebutkan. Wala yakunu illa nakiratan, ai kata-kata wala yakunu, yang didahului oleh nafi dulu, itu menunjukkan bahwasannya, ya, syaratnya harus nakirah. Kalau ada yang ma'rifah tadi sebagaimana kita sebutkan, itu syadz, ya. Karena wala yakunu
tidaklah tamyiz ini kecuali dia adalah nakirah. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Dan tidaklah tamyiz kecuali datang setelah kalimat itu sempurna. Setelah suatu ucapan itu sempurna. Baik. Jelas ya? Ini tentang tamyiz jumlah dan hukumnya. Ya, jadi tafaqqa'a itu tadi terpecah-pecah lemaknya, maksudnya terbakar lemaknya. Ya, mungkin karena maraton, olahraga dan lain sebagainya, jadi terbakar lemaknya. Gitu. Wallahu a'lam. Kita lihat tadriban. At-tadribul awal, ayyin kulla tamyizin fima yali wadhkur naw'ahu. Ya. Tentukan setiap tamyiz dari kalimat-kalimat berikut ini dan sebutkan jenis tamyiznya. Jenis ini maksudnya adalah tamyiz mufrad dia atau tamyiz jumlah. Contohnya yang pertama, Allah berfirman, inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar. Tamyiz mana di kalimat itu adalah kawkaban. Jenis apa tamyiz itu? Tamyiz mufrad. Ya, kita tidak sebut dia tamyiz adat. Ya, maksud jenis di sini adalah apakah dia tamyiz mufrad atau zat, atau dia tamyiz jumlah atau tamyiz asya. Baik. Coba yang kedua itu, walladzina amanu asyaddu hubban lillahi. Tamyiznya adalah hubban, jenisnya tamyiz jumlah. Ahsantum. Baik, silakan diisi kalimat-kalimat yang lain. At-tadribu tsani, latihan yang kedua, ij'alit tamyiz al-mansuba majruran biharfi min aw bil idhafati fi ma yali. Jadikanlah tamyiz mansub yang ada di kalimat-kalimat di bawah ini menjadi isim yang majrur karena min atau menjadi mudhaf ilaih. Nah, tinggal kita rubah saja. Ishtaraitu minat tajiri dhira'an hariran. Saya membeli daripada seorang pedagang satu hasta sutra. Nah, jadikan dia isim majrur dengan min, ya, sehingga kita katakan ishtaraitu minat tajiri dhira'an min haririn, ya, atau jadikan dia mudhaf ilaih, ya. Ishtaraitu minat tajiri dhira'a haririn, ya. Buat itu pada kalimat-kalimat yang lainnya. At-tadribu tsalis, ij'alit tamyiz al-majrura mansuban fi ma yali. Sekarang dibalik. Perhatikan kalimat-kalimat di bawah ini ada tamyiz secara makna, ya, bukan secara i'rab. Ada tamyiz secara makna yang dia di i'rab sebagai majrur. Boleh jadi dia sebagai mudhaf ilaih atau isim majrur yang datang setelah min. Nah, jadikan dia sebagai tamyiz yang mansub. Wada'tu fi thallajati kilo jiraman min burtuqalin. Jadikan burtuqal itu tamyiz. Gampang insyaallah, ya. Kemudian at-tadribur rabi', latihan yang keempat, ikhtaril ijabata as-sahihata mimma bainal qausaini lil kalimati allati tahtaha khattun fi ma yali. Pilihlah jawaban yang benar dari kata-kata atau jawaban-jawaban yang ada di antara buka kurung itu untuk yang di bawahnya ada garis. Ya, ini seperti latihan yang kemarin ada di mustathna, ya. Az-zahabu aghla minal fiddati thamanan. Nah, thamanan itu di i'rab sebagai apa? Apakah maf'ul li ajli, maf'ulun bihi atau tamyiz? Ya, silakan dipilih, dilingkari saja, ya, atau mungkin dicoret yang bukan jawaban benar. Kemudian at-tadribul khamis, latihan yang kelima, akmilil ibaratil atiyata biwad'i tamyizin munasibin. Sempurnakan atau lengkapi ungkapan-ungkapan atau pernyataan-pernyataan di bawah ini dengan meletakkan tamyiz yang sesuai. Nah, ini mencoba untuk menyebutkan tamyiz sebagai tambahan di dalam kalimat. Bu'itha Rasulullah wa sinnuhu arba'una titik-titik. Arba'un apa? 40 baitan, 40 qarnan misalnya.
Apa kira-kira? Baik. At-tadribus sadis, latihan yang ke-9, a'ribil jumlataini taliyataini. Silahkan di-i'rab dua kalimat berikut ini. Di mustathna kita mengi'rab satu kalimat, sekarang kita mengi'rab dua kalimat. Itu pun masih pakai sedikit bantuan. Silahkan dicoba. Anta asgharu min Sulaimana jisman. Ishtaraitu jiraman dhahaban. Bagaimana kita mengi'rab dua kalimat ini yang tentunya di dalamnya ada tamyiz. Ya, mudah-mudahan pelajaran tentang tamyiz ini dapat dipahami dengan baik. Selanjutnya kita akan masuk ke isim mansub yang terakhir, yaitu al-munada. Lalu kita akan masuk ke pembahasan isim la an-nafiyah lil jins. Oh, afan, belum terakhir ya. Al-munada itu sebelum terakhir ya. Nah, sebelum terakhir. Jadi masih ada dua isim mansub, yaitu al-munada sama isim la an-nafiyah lil jins. Ya. Jadi totalnya semuanya adalah 10 isim mansub yang kita pelajari di bab mansubat ini. Meskipun bukan hanya 10 saja isim yang mansub. Baik. Barakallahu fikum wa syukran ala husni istima'ikum wa ihtimamikum wa narakum insyaallah fi al-usbu' al-qadim fi al-liqa' al-qadim, pertemuan yang ke-59. Insyaallah kita akan membahas al-munada. Kalau tidak ada halangan kita akan berjumpa kembali pada hari Rabu ba'da maghrib atau ba'da isya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang apa tuh? Waladina amanu asyaddu hubban lillah tuh